Menikah tanpa cinta sangatlah berat. Tapi Bima berusaha untuk melakukan semuanya dengan ikhlas. Kini dia harus mengubur dalam-dalam cintanya pada Si. Sudah 1 bulan Bima dan Alia menikah. Dan selama 1 bulan itu pula, Bima tidur terpisah dari Alia. Dia belum bisa jika harus tidur berdua. Meski cepat atau lambat dia harus bisa menerima kehadiran Alia dan memberi nafkah batin sebagaimana mestinya. Tapi tidak untuk sekarang. Selain karena kondisi kandungan Alia yang lemah, juga karena dia belum bisa mencintai istrinya. Nanti sepulang kuliah, aku langsung ke pabrik ya, Al. Iya Bim. Hati-hati. Sejak menikah, Satya memberikan pekerjaan untuk Bima. Sekarang dia mengurusi pabrik pengolahan makanan instan peninggalan kakeknya. Kini Satya memberi kuasa pada Bima untuk mengurus salah satu pabriknya. Bima tahu dia sekarang harus mandiri karena ada istri yang harus dia nafkahi. Dia harus membagi waktu antara kuliah dan kerja. Dan hari ini dia harus kuliah seorang diri karena Alia tidak enak badan. Dengan hubungan halal seperti sekarang, Bima jauh lebih leluasa melindungi dan menemani istrinya. Bima masih mengendarai motornya. Satya sempat ingin memberi Bima mobil dan rumah namun tidak Bima terima. Selain karena rumah mertuanya yang tidak cukup jika untuk memarkir 2 mobil, juga karena Bima ingin membeli dari hasil keringatnya sendiri. Sudah 1 bulan ini, Bima tidak pernah melihat Sivana di kampus. Entah kemana gadis itu. Bima memang belum pernah mengungkapkan cinta pada Sivana. Tapi entah kenapa Bima merasa Sivana juga memiliki perasaan yang sama. Kalaupun benar, apa gadis itu sekarang sedang sakit hati karenanya hingga menghindar dan tak mau bertemu dengannya. Baru saja dia sampai di parkiran kampus, dia melihat Si sedang melepas helmnya. Dengan cepat Bima memarkir motornya. Dia ingin menemui Si. Sekadar ingin menanyakan Devano. Assalamualaikum, Si. Salam. Bima membuat Si kaget. Enggan menoleh karena dia tahu siapa pemilik suara itu. Hingga Bima berjalan maju dan berdiri tepat di depan motor Si. Waalaikumsalam. Bim, kamu kemana saja? Kok tidak pernah kelihatan? Aku gak kemana-mana. Aku masih kuliah kok tiap hari. Oh iya, aku kok gak pernah ngeliat kamu, Si. Iya aku sering di perpus kok sekarang. Maaf ya Bim, aku harus segera masuk ke kelas. Bentar Si. Kabar Devano bagaimana? Apa sudah ketemu? Setelah acara pernikahan, Arman sengaja memutuskan hubungan dengan keluarga Devano. Termasuk kedua orang tuanya. Bima maklum karena Arman pasti sangat sakit hati dengan kejadian waktu itu. Dia sudah pulang. Dan ayah ibuku marah besar sama dia. Sampai sekarang mereka tidak mau bicara dengan Kak Vano. Udah dulu ya, aku buru-buru. Si segera menjauh dari Bima lalu setengah berlari meninggalkan Bima sendirian. Si tidak bisa membendung air matanya. Orang yang ia cintai kini sudah jadi milik orang. Itulah kenapa dia menghindar. Dia takut akan lebih susah melupakan Bima jika dia masih bertemu dengan lelaki itu. Si, maafkan aku. Aku tahu dari sorot matamu. Tapi apa aku terlalu percaya diri jika menganggapmu menyukaiku? Jika memang benar, aku ingin sekali minta maaf. Kalau saja kakakmu tidak kabur di hari pernikahan, mungkin tidak akan seperti ini jadinya. Bima berjalan menuju gedung tempat ia akan kuliah hari ini. Dia baru semester awal, masih lama perjalanannya, apalagi sekarang dia punya tanggung jawab. Dia harus kuliah yang benar, biar bisa lulus tepat waktu. 2 mata kuliah sudah ia jalani hari ini. Lelah? Tentu saja. Tapi dia harus segera berangkat ke pabrik untuk bekerja. Dia mengambil motor kesayangannya terlebih dahulu. Berharap bisa bertemu Sivana lagi. Tapi ternyata tidak ada. Bima kecewa. Dia benar-benar berusaha melupakan gadis itu. Dia tidak ingin menyakiti istrinya jika ia masih berharap pada Sivana. Ini sudah menjadi konsekuensi dari keputusan yang sudah dia ambil. Baru keluar dari gerbang kampus, Bima melihat seorang yang dengan santainya bersendau gurau, tertawa terbahak-bahak hingga membuat Bima sakit hati. Bagaimana bisa orang itu bersenang-senang di atas penderitaan Alia?
yang juga terpaksa menikah dengannya. Tanpa pikir panjang Bima langsung membelokkan motornya ke kafe yang ada di depan kampus. Orang itu bersama teman-temannya tidak menyadari kehadiran Bima. Dengan tatapan tajam, Bima menghampiri Devano yang sedang menyesap kopinya. Uhuk-uhuk. Devano tersedak saat Bima menepuk pundaknya dari arah belakang. Apa-apaan lo? Lo Bima kan? Iya? Kenapa? Gue kesini mau ngobrol empat mata sama lo. Gue gak mau cari ribut. Tapi lo mesti tahu tentang ini. Gue gak mau ngomong sama lo. Pasti soal cewek gatel itu. Mendengar Devano menghina Alia, Bima naik darah. Dia mencengkram kerah baju Devano dan menatapnya dengan tajam. Semua teman-teman Devano sampai terkejut dengan sikap Bima yang begitu berani terhadap Devano. Mereka berusaha melewati, tapi Bima enggan untuk melepaskan cengkramannya. Jangan pernah lo hina Alia lagi. Lo udah bikin dia menderita. Gue kesini karena gue pengen lo tahu. Kalau Alia sekarang sudah jadi istri gue. Dan jangan pernah coba-coba buat deketin dia lagi. Karena gue yakin lo bakal nyesel suatu hari nanti karena udah nyia-nyiain Alia. Lo gak kan pernah gue izin buat nyentuh anaknya Alia. Lo itu pecundang. Lihat saja nanti lo bakal menyesali semua yang udah lo lakuin. Gue gak akan menyesal, Bima. Gue malah bersyukur lo mau nikahi perempuan itu. Setidaknya gue sekarang bisa bebas main sama temen-temen gue. Gue bisa kuliah lagi sama deketin cewek-cewek lagi. Selamat ya lo udah dapat bekas gue. Bug. Bima benar-benar tak terima Devano lagi-lagi menghina istrinya. Semua yang ada di sana terkejut dengan sikap Bima yang tiba-tiba memukul Devano. Hingga pemilik kafe pun ketakutan. Berhenti jelekin Alia. Gue cuma mau peringatin elo. Jangan pernah temuin Alia atau anaknya sampai kapanpun. Karena gue gak akan pernah ngizinin hal itu. Bima melepaskan cengkramannya. Dia puas sekali sudah memukul Devano. Sivana tiba-tiba berdiri dekat pintu masuk kafe. Tadinya dia ingin melerai. Tapi mendengar Bima begitu membela Alia habis-habisan di depan kakaknya, Sivana akhirnya diam mematung di sana. Bima melihat Sivana sekilas, tanpa menegur, Bima langsung pergi begitu saja mengambil motornya. Mata Sivana berkaca-kaca melihat sikap Bima barusan yang tak lagi mau menyapanya. Akankah dia kuat jika terus berada di kota itu, di kampus itu? Sivana pikir mungkin dengan pergi menjauh, dia bisa melupakan Bima lebih cepat. Ia pergi mungkin akan lebih baik untuknya. Apakah si benar-benar akan pergi? Mereka ini saling mencintai tapi tak mementingkan ego. Bima tetap menjaga perasaan istrinya. Sedangkan Sivana juga memilih melupakan daripada berharap terlalu jauh. Apakah suatu saat mereka bisa bersatu?